selalu semangat dan terus semangat untuk menuntut ilmu. Baik, bersama Ibu Ira di sini sebagai guru Bahasa Indonesia kelas 12 SMK. Ya anak-anak, kali ini kita akan belajar mempresentasikan teks puisi dalam bentuk pergelaran. Anak-anak, sebelumnya tentu kalian sudah belajar menulis teks puisi bukan? Ya enggak? Ya, sekarang kita mencoba membaca puisi yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Membaca puisi adalah salah satu seni sastra. Membaca puisi termasuk gampang-gampang susah. Kok bisa ya? Karena membaca puisi tidak sekedar membaca buku selayaknya buku biasa. Buku novel, buku pelajaran, buku cerpen, bahkan buku komik. Membaca puisi sangat berbeda ya. Sayangnya, saat ini banyak pelajar yang malu membaca puisi. Mereka merasa hal ini adalah perbuatan yang berlebihan. Apakah kalian termasuk salah satu dari mereka? Semoga tidak ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi. Yang pertama adalah interpretasi. Interpretasi merupakan salah satu kemampuan penting yang berkaitan dengan pemahaman terhadap puisi itu sendiri. Interpretasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan penafsiran atau penguasaan terkait arti kata, simbol, atau lambang yang dimasukkan dalam sebuah puisi oleh seorang penyair. Seorang pembaca puisi perlu memiliki kemampuan interpretasi yang tepat agar mampu menghayati isi puisi dengan maksimal. Seorang pembaca puisi tentu perlu memiliki kosakata yang sangat banyak. Misalnya, pada puisi yang berjudul Ibuku Dahulu ciptaan Amir Hamzah. Di sini ada penggunaan kata sedan. Matanya terus mengawas daku, walaupun bibirnya tidak bergerak. Mukanya masam menahan sedan, hatinya pedih karena lakuku. Kata sedan di sini bukanlah jenis mobil ya, mobil sedan, bukan. Kata sedan di sini diartikan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sebagai isak tangis yang tertahan-tahan. Pemahaman arti yang benar dapat membuat seorang pembaca puisi menjadi lebih tepat dalam melakukan interpretasi. Yang kedua adalah teknik vokal. Teknik vokal ada 4 jenis ya, ada intonasi, jeda, artikulasi, dan pernafasan. Teknik vokal pertama adalah intonasi. Ya, hal pertama yang perlu diperhatikan dalam teknik vokal yaitu intonasi. Intonasi adalah kemampuan mengatur keras lembutnya pengucapan suatu kata sehingga bisa menyajikan puisi secara tepat. Kita dapat memberi penekanan terhadap beberapa kata di dalam puisi yang kita anggap penting. Teknik vokal kedua adalah jeda. Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik vokal berikutnya adalah jeda. Jeda dalam membaca puisi adalah cara melakukan pemberhentian sesaat dalam membaca puisi. Namun, ketika pemberian jeda dilakukan pada setiap baris puisi, tentu bisa mengakibatkan adanya efek terputus-putus. Hal ini tentu dapat mengganggu pendengar sehingga sulit memahami makna dari puisi tersebut. Solusinya, kita perlu memperhatikan tanda baca seperti koma, titik, dan lainnya. Tanda koma, jeda sejenak, dan tanda titik jedanya agak lama. Seperti kita membaca buku biasa ya, kalau kita menemukan tanda koma di dalam satu kalimat atau di dalam sebuah kalimat, maka kita jedanya lebih sebentar atau jeda sejenak. Kemudian
ketika ada tanda titik, maka jedanya lebih lama dari tanda koma. Nah, seperti contoh berikut ya, contoh puisi yang berjudul Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Di situ ada tanda koma dan juga ada tanda titik. Ibu contohkan bacanya ya. Matahari adalah cakra jingga yang dilepas tangan Sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu. Ya, umat manusia. Nah, di situ berbeda ya, berbeda tanda titik dan tanda koma. Ketika tanda titiknya kita lebih lama jedanya dan tanda koma kita agak sebentar. Artinya tanda koma tidak boleh lebih lama dari tanda titik jedanya ya, harus tanda titik yang lebih lama. Oke, teknik vokal yang ketiga adalah artikulasi. Artikulasi dapat diartikan sebagai teknik untuk membuat suara menjadi lebih jelas pada saat mengucapkan setiap kata yang ada dalam sebuah puisi. Hal ini untuk melatih artikulasi, kita bisa memulai mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Tekniknya, kita perlu membuka dan membentuk mulut sesuai dengan huruf yang diucapkan. Misalnya ya, saat mengucapkan huruf O, maka mulut harus dibuka dan bibir dibentuk menyerupai lingkaran kecil. O. O. Kita juga bisa mengucapkan huruf A dengan memastikan mulut dan bibir membuka secara lebar. A. A. Kuncinya, kita perlu memperhatikan pengucapan di setiap huruf dalam puisi. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ya, itu contoh pengucapan untuk vokal ya, kata vokal. Maaf, huruf vokal. Ya, teknik vokal yang keempat adalah pernafasan. Kemampuan dalam mengatur nafas dengan baik menjadi penting untuk mencegah kehabisan nafas pada saat membaca puisi. Salah satu teknik pernafasan yang bisa digunakan adalah nafas perut. Penggunaan nafas perut dapat dilihat pada saat mengembang ketika menarik nafas. Jadi jangan sampai ketika kita membaca puisi dan belum waktunya untuk jeda atau berhenti, kita sudah kehabisan nafas, maka kita ulang, kita mencoba tarik nafas lagi dan mencoba untuk mengulang baca puisi lagi. Jadi kedengarannya itu kurang baik ya, tidak maksimal saat membaca puisi. Itu tadi masalah teknik vokal ya. Sekarang kita masuk ke hal ketiga yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, yaitu performan atau penampilan. Ekspresi dan bahasa tubuh adalah dua hal penting dalam penampilan. Ekspresi atau mimik wajah dapat menggambarkan tentang emosi seseorang. Apabila raut wajah yang ditampilkan adalah senang, tentu akan berbeda dengan raut wajah pada saat marah atau sedih. Senang, marah, sedih. Ya, itu contoh ekspresi ya. Jadi senang, sedih, dan marah itu terlihat sangat berbeda. Berikutnya adalah bahasa tubuh. Misalnya gerakan mengepalkan tangan ke atas dengan tegas, ya gerakan ini bisa menggambarkan perasaan penuh semangat dalam sebuah puisi. Kedua hal ini, ekspresi dan bahasa tubuh sangat membantu untuk menjadikan penampilan kita lebih maksimal. Kemudian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah memiliki rasa percaya diri yang tinggi, lebih santai, dan berani menatap penonton agar penampilan kita bisa maksimal di hadapan orang banyak. Jadi semuanya itu perlu diperhatikan ketika kita membaca puisi ya. Baik, sebagai penutup,
Ibu akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Museum Perjuangan karya Kunto Wijoyo. Museum Perjuangan karya Kunto Wijoyo. Susunan batu yang bulat bentuknya, berdiri kukuh, menjaga senapan tua. Peluru menggeletak di atas meja, menanti putusan pengunjungnya. Aku tahu sudah, di dalamnya tersimpan darah dan air mata kekasih. Aku tahu sudah, di bawahnya terkubur kenangan dan impian. Aku tahu sudah, suatu kali ibu-ibu direnggut cintanya dan tak pernah kembali. Bukalah tutupnya, senapan akan kembali bernyanyi, meneriakkan semboyan, merdeka atau mati. Ingatlah, sesudah sebuah perang, selalu pertempuran yang baru melawan dirimu. Baik, demikian materi hari ini. Semoga setelah ini semua bisa belajar membaca puisi dengan baik serta dapat dilakukan di depan halayak. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.